Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun kau berada, salam sehat, salam sejahtera, salam jumpa, salam kenal bersama channel Kakek Cindil. Channel Kakek Cindil satu-satunya channel di negara kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa akan konsen memberikan pemahaman bagaimana caranya agar di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat selalu sehat. Jadi saya perjelas kembali bahwasanya di dalam hidup kita harus senantiasa selalu sehat sampai akhir hayat. Percaya atau tidak, yakin atau tidak, itulah pemahaman-pemahaman yang senantiasa dengan sungguh-sungguh akan Kakek Cindil sampaikan. Namun dalam suasana ini, kesempatan ini, katakanlah ini pagi menuju siang, jadi pagi menuju siang hari, mungkin kurang lebihnya katakanlah jam 10-an pagi. Pada situasi ini Kakek Cindil ingin menyatakan bahwa sehat dan syukur adalah sebagai bentuk darurat bangsa. Jadi sehat dan syukur sebagai darurat kebangsaan. Itu kira-kira pernyataan yang sungguh-sungguh Kakek Cindil ingin sampaikan di dalam pernyataan ini, yaitu sehat dan syukur sebagai darurat kebangsaan. Ini coba kira-kira rupa-rupanya, atau mungkin pemirsa jangankan mengamalkan dari bentuk sehat dan syukur yang dianulir oleh Kakek Cindil di situasi keadaan bangsa dan negara saat ini, yaitu sangat dinyatakan bahwa sehat dan syukur sebagai darurat kebangsaan. Kenapa hal ini Kakek Cindil sampaikan? Karena tentu kita semua tahu, semua melihat, semua mendengar, bahkan diantaranya mungkin ada yang menyaksikan, di mana fenomena-fenomena yang terjadi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dari sejak fenomena anak-anak sekolah, di mana banyak anak sekolah di tingkat SMP ataupun SMA yang banyak melakukan hal-hal yang tidak semestinya, bukan hitungan jari 1, 2, 3 dan sampai hitungan ke-20 tentunya, karena jari kita jumlahnya ada 20. Jikalah hitungannya baru sampai 20, mungkin belum dinyatakan fenomena, masih dianggap biasa-biasa saja. Tapi ketika sesuatu yang terjadi diantaranya kepada para anak-anak didik tingkat SMP dan SMA sudah berjumlah di atas 20, bahkan hitungan ratus, tentu inilah dinyatakan fenomena. Itu pun pula fenomena tersebut diakibatkan dari ketidaksehatannya kita, ketidakbersyukurannya kita di dalam menjalani kehidupan. Contoh lain diantaranya, saya tidak akan menyatakan 1-2 individu karena tentu banyak diantaranya fenomena-fenomena yang terjadi, walaupun hitungannya jari jemari 1, 2, 3, tapi itulah orang-orang yang telah membuat onar
di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari petinggi bangsa sampai rakyat biasa seperti kita sangat mengetahui dan sangat memahami. Itu pun pula fenomena-fenomena yang terjadi, yang tentu selain daripada merugikan dirinya sendiri, tentu kita paham banyak pihak-pihak lain yang jadi korban akibat fenomena tersebut. Itu pun pula lah yang dinyatakan oleh kakek Cindil akibat daripada yang dinyatakan sehat dan syukurnya sudah tidak dimiliki. Karena bagi siapapun manusia di antara kita yang berkemampuan merawat dirinya secara sehat dan secara penuh rasa syukur, pastilah hal-hal yang dinyatakan tadi sebagai bentuk fenomena-fenomena yang meresahkan kebangsaan tentulah tidak akan terjadi. Sedangkan dalam bentuk fenomena-fenomena negatif, jangankan seluruh manusia sebangsa dan senegara melakukan, baru 1, 2, 3 dan seterusnya dalam hitungan jari pun, ketika fenomena yang tidak, katakanlah tidak senonoh, tidak terpuji, yang bisa merugikan tadi, jangankan dirinya sendiri, bisa pula merugikan pihak-pihak lain di sekelilingnya, menjadi sesuatu keburukan yang terjadi. Itu pun pula pastilah hal-hal yang patut kita kritisi, patut kita ikut memikirkannya, bagaimana hal-hal tersebut tadi agar tidak berkelanjutan terjadi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya yang kita cintai. Jadi artinya sifat buruk apapun itu bentuknya, yang tentu tidak akan terhitung jumlahnya, dari keburukan-keburukan apa sajakah yang bisa merusak tatanan kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Tentu yang dinyatakan tadi hanya 1, 2, 3 pun sesuatu tragedi-tragedi permasalahan yang ditimbulkan dari bentuk nyata orang yang tidak sehat dan tidak bersyukur, pastinya kita sendiri merasakan betapa mengganggunya kenyamanan kita hidup sehari-hari dengan adanya situasi dan perbuatan-perbuatan orang-orang yang telah nyata-nyata tidak sehat dan tidak bersyukur di dalam menjalani kehidupannya. Itulah kira-kira bentuk nyata dari yang sudah kita dengar, sudah kita dengar, sudah kita saksikan, dan sudah kita ketahui bersama. Sedangkan di balik itu semua, di antara kita pun, masyarakat sebangsa dan setanah air, percaya atau tidak, mengerti atau tidak, paham atau tidak, di dalam diri kita masing-masing sudah sangat berpotensi untuk menjadi hamba-hamba atau untuk menjadi orang-orang yang tidak sehat dan tidak bersyukur yang kakek Cindil nyatakan tadi. Jadi bukan saja orang-orang yang telah merusak tatanan hidup di dalam Kesatuan Republik Indonesia secara berbangsa dan bernegara, orang-orang di antara kita pun sangatlah berpotensi untuk berperilaku seperti orang-orang yang dinyatakan oleh kita tidak baik, tidak benar. Sedangkan diri kita masing-masing yang kakek Cindil anulir sangat berpotensi untuk berperilaku, untuk berperbuatan, atau untuk merasakan akibat dari tidak sehatnya kita, akibat
tidak bersyukurnya kita. Itulah kira-kira gambaran pandangan umum yang kakek Cindil rangkum berkaitan dengan sehatnya jiwa kita, kokohnya raga kita. Sehat jiwa, kuat raga. Itulah sehingga harus digali dari bentuk rasa syukur yang sungguh-sungguh di antara kita masing-masing. Sehingga dalam pernyataan ini kakek Cindil menyatakan kembali bahwa inilah pondasi dasar sebagai bangsa dan negara yang kokoh, yang kuat, yang bisa berdiri tegak secara berkelanjutan. Inti poinnya, jadikanlah masyarakat sebangsa dan setanah air sebagai manusia-manusia yang sehat jiwa, sehat raga, dan selalu bersyukur atas ciptaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pemirsa, marilah pemirsa, marilah pemirsa, sejauh mana ikhtiar kita agar kita senantiasa mampu menjadi hamba-hamba yang kakek Cindil maksudkan, yaitu menjadi hamba, menjadi manusia yang selalu sehat dari bentuk-bentuk syukur yang kita lakukan. Terima kasih. Semoga pernyataan ini menjadi pembelajaran yang sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai lontaran-lontaran yang semu, tapi sungguh-sungguh menjadi praktek-praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa.